Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa kami kiranya Bapak Ibu senantiasa di dalam penyertaan dan perlindungan kasih Tuhan dimanapun saat ini berada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan kiranya Tuhan menganugerahkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan umur panjang di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit menahun, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan terlebih memberikan kesembuhan, pemulihan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Songon anak ni jolma ipe, dada asa dioloi halak ibana, ubahen naro. Ibana balik pangoloi, jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman kuno, jika seseorang menjadi budak karena hutang, keluarganya harus membayar uang tebusan untuk membebaskannya. Semakin besar hutangnya, semakin mahal tebusannya. Kita semua adalah budak dosa dengan hutang yang tidak terbatas. Tidak ada uang, amal, atau perbuatan baik yang cukup untuk membayar tebusan kita. Hukuman dosa adalah maut, harga yang terlalu mahal bagi kita. Tetapi Yesus datang dan berkata, "Saya akan membayar tebusan itu." Dan ia membayarnya bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri di kayu salib. Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka kita bebas karena ialah yang membayar harga yang tidak bisa kita bayar. Kenyataan inilah yang disampaikan Yesus saat murid-muridnya sedang berebut posisi tertinggi di kerajaan sorga. Ibu dari Yakobus dan Yohanes bahkan meminta agar kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaannya. Namun Yesus memberikan pelajaran penting bagi murid-muridnya, bahwa kebesaran sejati diukur bukan dari seberapa besar kita dilayani, melainkan dari seberapa besar kerelaan dan kesediaan kita melayani. Hal inilah yang ditunjukkan Yesus langsung melalui kehadirannya ke dunia ini, bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kecenderungan sikap manusia zaman ini adalah berlomba mencari posisi, pengakuan, dan kekuasaan. Tetapi Yesus memberikan teladan yang sangat berbeda. Ia yang adalah raja dari segala raja, memilih datang ke dunia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk melayani. Bukan untuk mendapatkan hormat, tetapi justru untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Tangannya yang layak menerima penyembahan justru digunakan untuk mencuci kaki yang kotor. Hidup yang layak dimuliakan justru diberikan untuk menebus dosa-dosa kita. Teladan yang diberikan Yesus ini mengundang kita untuk hidup dengan paradigma yang sama, menemukan makna dan kepuasan hidup bukan dalam apa yang kita terima, tetapi dalam apa yang kita berikan.
Lalu bagaimana dengan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita lebih suka dilayani atau melayani? Apakah kita lebih mengharapkan bantuan dari orang lain atau sebaliknya lebih suka memberi bantuan kepada orang lain? Janganlah kiranya kita hidup dengan mentalitas apa yang bisa orang lain berikan untuk saya. Tetapi biarlah kita melatih diri untuk mulai bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk orang lain? Marilah menghidupi prinsip seperti ini di dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas kita. Seperti Kristus yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya, kita dipanggil untuk hidup bukan demi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain pula. Dalam melayani, kita menemukan tujuan sejati hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mulia, tetapi Engkau turun ke dunia ini menjadi sama seperti kami, manusia yang berdosa, sekalipun Engkau tidak melakukan dosa. Inilah kerendahan hati, kerendahan diri yang Tuhan nyatakan, tunjukkan, teladankan bagi kami, sehingga bagi kami setiap orang yang percaya, kami boleh melihat dan meneladani Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami, sekalipun dunia ini memiliki tolak ukur untuk pengakuan dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan hal-hal yang tinggi, tetapi Tuhan justru memberikan teladan yang berbeda. Ketika kami mau merendahkan hati kami dan bahkan kami hidup untuk melayani, di sanalah Tuhan kami boleh benar-benar mengalami Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan Kau memampukan kami melayani satu dengan yang lain. Kami boleh mengerti dan memahami di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, maupun di mana saja kami berada. Berkati sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam melakukan setiap kegiatan kami, setiap langkah kami Tuhan tuntun menurut kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang bersuka cita oleh karena pertambahan usia, baik kelahiran, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, yang berulang tahun pernikahan, Tuhan berikan damai sejahtera, kasih yang senantiasa teguh di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Berkati jemaat-Mu yang hari ini sedang terbaring lemah di dalam sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang mengalami sakit menahun, Tuhan juga yang berbelas kasihan, memberikan kesembuhan, pemulihan melalui setiap proses pengobatan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.